اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه. الحمدلله رب العالمين. Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. Faidatun fi martabatil fuqara. I'lam anna ulama as-salaf qad ikhtalafu fi tafdhil al-ghani at-taqi syakir wal fakir at-taqi sabir. Fa aktsar al-muhaqqiqin al-ulama bi asrar ad-din jazamu bi tafdhil al-fakir al-madhkur ala al-ghani ولهم على ذلك أدلة واضحة نقلية وعقلية. وأعمال البر من الفقير تفضل أعمال الغني بدرجات كثيرة كما دل عليه الحديث الصريح. قال الإمام الغزالي في كتاب الأحياء قيل لسيد الطائفة الجنيد رحمه الله إن الشيخ ابن عطاء يقول بتفضيل الغني على الفقير فأرسل إليه ونهاه عن مقالته فلم ينتهي وذكر له دلائل فقال الجنيد هذه فتنة على الإسلام خالف طريق أئمة السلف الأعلام فدعا عليه دعوة أحاطت به وكان يومئذ قاضيا فغضب عليه الوالي بعد غضبا لا يدري سببه فنهب ماله وهدم داره وقتل أولاده هدم داره وقتل أولاده وحبسه في السجن فصلب عقله 11 سنة فلما أفاق بعد ذلك عرف الأمر من أين أتى فرجع وتاب وقال أدركتني دعوة جنيد رحمه الله فأعلم ذلك. Kali ini di dalam sebuah faedah yang menjelaskan kedudukan orang-orang fakir. Bukan fakir ilmu, bukan fakir ibadah, bukan fakir adab, tapi fakir dunia, fakir harta. Kedudukan, kemuliaan, posisi orang-orang yang fakir harta, fakir dunia. Para salaf itu berbeda pendapat antara kemuliaan orang kaya, bertakwa dan pandai bersyukur dengan orang fakir, bertakwa yang sabar. Sama-sama berada dalam kemuliaan dan keistimewaan. Orang kaya bertakwa yang pandai bersyukur. Berarti apa? Menggunakan hartanya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Karena dia bertakwa dan lagi dia bersyukur. Kalau dia bersyukur atas kekayaannya, atas harta yang dimilikinya, pasti harta tersebut digunakan untuk sesuatu yang karenanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hakikat syukur. Yang satunya orang fakir, gak punya harta, bertakwa, tidak mengeluh berarti dia. Qanaah,
Dengan ketentuan Allah, ridha, sabar. Sama-sama apa? Bagusnya. Yang ini bagus dengan kekayaannya, yang ini bagus dengan kefakirannya. Nah, di situ ada perbedaan antara ulama. Mana yang lebih unggul daripada keduanya? Yang kaya, bertakwa, bersyukur, atau yang fakir, bertakwa, sabar? Ada perbedaan. Kalau misalnya yang satu baik perilakunya, satu tidak, jelas kaya, bertakwa, bersyukur. Yang fakir mengeluh, nggak sabar, nggak qanaah, jelas orang kaya yang lebih unggul. Fakir bertakwa, sabar, orang kaya nggak bertakwa, nggak bersyukur, jelas orang fakir yang lebih istimewa. Itu seperti itu, hal yang jelas sudah, nggak perlu kita bandingkan. Lah ini yang membingungkan adalah dua sifat yang sama. Kaya, bertakwa, bersyukur. Fakir, bertakwa, sabar. Mana yang lebih unggul? Lah ini ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan, ya, banyak daripada ulama, ya, banyak daripada ulama al-muhaqqiqin, ya, mereka mengatakan apa? Keunggulan orang fakir bertakwa yang sabar. Keunggulannya lebih unggul orang fakir bertakwa yang sabar atas orang kaya bertakwa yang bersyukur. Dan mereka para ulama ini menyatakan orang fakir bertakwa yang sabar ada banyak dalilnya. Dalil yang jelas, baik itu secara nakli, menukil dari perkataan, ataupun secara akli, secara logika. Amal perbuatan baik dari orang fakir tersebut mengungguli amal perbuatan yang orang kaya, ya, dengan darajat, dengan beberapa derajat. Jadi intinya banyak daripada para ulama menyatakan orang fakir bertakwa yang bersabar, amal perbuatannya mengungguli lebih banyak, lebih besar daripada orang-orang kaya bertakwa yang bersyukur. Nah, sehingga mereka lebih unggul. Orang fakir tadi itu lebih unggul daripada orang yang kaya. Kama dalla alail hadis as-sharih, sebagaimana dijelaskan, ya, dalam hadis yang sharih dengan jelas. Qala al-Imam al-Ghazali fi kitab al-Ihya. Imam Ghazali pernah berkata di dalam kitabnya Ihya, qila li Sayyidi Ta'ifah al-Junaid rahimahullah, pernah disampaikan kepada Imam Junaid, inna Syekh Ibn Atha yaqul, bahwa Syekh Ibn Atha yaqul berkata, bitafdilil ghani alal fakir, lebih unggul orang kaya daripada orang fakir. Tadi perkataan para ulama, banyak daripada mereka mengatakan orang fakir lebih unggul. Imam Ghazali menceritakan dalam kitabnya Ihya, ada seseorang yang menyampaikan kepada Imam Sayyid At-Taifah, Sayyid Taifah, bahwa Ibn Atha menyatakan orang kaya lebih unggul daripada orang miskin. Orang kaya bertakwa yang bersyukur lebih unggul daripada orang yang fakir yang bertakwa yang sabar. Ketika sampai pernyataan itu kepada Imam Junaid, langsung Imam Junaid menulis surat kepada Imam Ibn Atha menyampaikan untuk menghentikan pendapat itu.
falam yantahi, nggak nurut, malah menambahkan dan menyampaikan kepada Imam Junaid dalil-dalil. Jadi ibaratnya kalau kasarannya itu bantah Imam Junaid, bahkan menjelaskan dengan apa? Menyampaikan dalil-dalil. Lalu Imam Junaid marah dengan menyatakan hadhihi fitnah alal Islam. Ini adalah fitnah dalam Islam. Khalif tariqat a'immat salafil alam. Khalafa tariqat a'immat salafil alam. Kenapa? Bertentangan dengan metodenya para pemimpin salaf yang terkemuka. Jadi para salaf terkemuka dahulu menyatakan orang fakir, bertakwa yang bersabar itu lebih unggul. Dan ini Imam Ibn Atta melawan, bertentangan dengan para salaf. Jadi ini sebuah gambaran. Para salaf itu nggak bisa kita tinggalkan, kita acuhkan atau kita tentang, jangan. Kenapa? Para salaf itu sudah melihat apa yang mereka perbuat benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi. Kalau kita tentang berarti kita apa? Menjauh dari apa pendapatnya Nabi. Karena itu yang diperintahkan kita apa? Apa yang diperintahkan kepada kita? Hah? Apa? Walzam kitab Allah watba sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Setelah Al-Quran, setelah hadis, kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Mengikuti para salaf. Waqtat hadakallah bil aslafi. Nah, ini para salaf sudah menyatakan, ulama-ulama terkemuka sebelumnya sudah menyatakan orang fakirnya yang lebih unggul daripada orang kaya. Dia enggak. Sampai kepada telinganya Imam Junaid, diingatkan, hentikan, jangan lanjutkan, dibantah, bahkan membalas surat itu dengan mengucapkan beberapa dalil lainnya. Akhirnya Imam Junaid mengatakan ini adalah fitnah di dalam Islam. Kenapa? Bertentangan, fitnahnya itu karena bertentangan dengan caranya salaf. Bertentangan dengan caranya salaf. Imamul Haddad aja, beliau pernah berkata, kalau bukan karena adabku dengan para salaf, aku akan mengikuti madhabnya Imam Malik dalam bab air, atau madhabnya Imam Abu Hanifah dalam bab air. Kenapa? Lebih gampang, lebih simple, lebih mudah. Nah, kalau dalam madhab kita kan air itu kan terbagi dua, ada banyak, ada sedikit. Bila kejatuhan najis, air sedikit itu langsung najis walaupun tidak berubah. Air banyak kalau berubah najis, kalau enggak. Nah, kalau dalam madhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, tidak ada air banyak, tidak ada air sedikit. Kejatuhan najis, enggak berubah, enggak najis. Enggak ada air banyak, enggak ada air sedikit, podo, sama. Nah, tapi karena adabku dengan para salaf, niscaya aku enggak mengikuti pendapat itu. Itu mereka. Nah, ini menentang, melawan. Akhirnya kesel Imam Junaid ini, sudah diingatkan nggak nurut, fada'a alaihi da'wa ahatut bih, keluar lontaran doa yang kurang baik dari Imam Junaid kepada Ibn Atta tadi itu. Ya mungkin kalau bahasa kita, ya, murid durhaka, kurang ajar, ya, dan semisalnya. Lah karena doa ucapan ini, lah saat itu kebetulan Ibn Atta ini menjadi qadhi, hakim, ya.
Akhirnya faghadiba alaihi wali ba'd ghadaban. Pemimpin saat itu marah kepadanya, sangat marah. Nggak diketahui sebabnya. Sebab marahnya nggak diketahui. Hartanya dirampok, rumahnya dihancurkan, anaknya dibunuh, dipenjara. Setelah itu stres selama 11 tahun. Stres selama 11 tahun. Ketika sembuh dari stresnya, sudah nggak depresi lagi, nggak stres lagi, dia sadar sebab ini datangnya dari mana. Tadinya dia nggak ngerti sebabnya apa, nggak tahu marah nggak jelas. Kemudian ini berbuat itu dan lain sebagainya, sehingga membuat dia di penjara, stres. Setelah sadar dia tahu, oh baru tahu sebabnya dari mana ini, karena apa ini. Akhirnya dia kembali dan bertobat. Dan bertobat dia mengatakan, adrakatni dakwatul Junaid, ini aku kena sumpai Junaid. Ya ibaratnya kalau bahasa kita itu kena sumpahnya Junaid. Kena sumpahnya Junaid. Fa'lam dzalik, maka ketahui itu. Menyebutkan bahwasanya orang fakir bertakwa yang bersabar itu lebih unggul. Nah ini diperintahkan mandekon nulis ini, jangan terusan, jangan lanjutkan. Nggak nurut, akhirnya kena sumpah serapanya Imam Junaid. Wa qala al-Imam Abu Laits rahimahullah, inna makana al-ikhtilaf fi tafdhil fi ma madha. Katanya Imam Abu Laits, terjadinya perbedaan pendapat di dalam kemuliaan itu dahulu adanya perbedaan. Wa amal yaum faqad amal haram wa syubhat. Adapun sekarang ya, haram dan syubhat ini sudah menguasai. Wa ghalaba 'alal amwal, dan harta pun sudah banyak tercampur dengan syubhat dan haram. Fala makna al-ikhtilaf al-yawm, enggak ada perbedaan, enggak ada arti perbedaan untuk sekarang. Apa perbedaannya? Enggak ada. Kenapa? Hartanya sudah bercampur dengan syubhat dan haram. Kalau dulu masih murni, orang kaya memiliki kekayaannya dari harta yang halal murni. Ya. Lah sekarang nggak usah dibedakan sudah antara orang kaya bertakwa yang bersabar dengan orang kaya orang miskin, apa orang miskin bertakwa bersabar dengan orang kaya bertakwa bersyukur. Nggak usah dibedakan. Kenapa? Hartanya mereka walaupun mereka bertakwa itu minimal syubhat. Karena apa? Karena kehidupan kita semakin berubah. Muamalah dengan syubhat itu sudah apa? Sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Sehingga nggak usah diperbandingkan kalau sekarang, katanya Imam Abu Laits. Bal yakunul faqr wal qilla afdal minal ghina wa sa'abil ittifaq. Nah, sehingga karena itu kefakiran dan sedikit harta lebih utama daripada kekayaan, keluasan dengan kesepakatan sudah. Jadi kalau zaman sekarang, ini zamannya Abu Laits, beliau mengatakan seperti itu. Apalagi zaman kita, kaya, bertakwa, apalagi bersyukur, itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Yang banyak itu kaya, nggak bertakwa. Makanya jangankan yang syubhat, yang haram masuk. Yang penting kaya. Kalau sudah seperti itu, mau bersyukur nggak mungkin dia bersyukur. Yang ada pasti menggunakan hartanya dalam kemaksiatan, bukan dalam sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dibandingkan? Tidak bisa. Justru yang fakir, yang sedikit harta, itu lebih afdal sudah daripada yang kaya, yang luas atau banyak hartanya. Ittifaq itu sudah. Fanzur lidinik, maka perhatikanlah untuk agamamu. Artinya apa? Kita diingatkan, kalau kita kaya, perhatikan bagaimana dalam agama kita, untuk agama kita. Kalau kita fakir, bagaimana
untuk agama kita, ya. Wansah li nafsik, nasihatilah dirimu, ya. Nah, kita perlu nasihati diri kita, jangan kita pinter nasihati orang tapi lupa menasihati diri. Dan itu kebanyakan, ya. Itu kebanyakan nasihati orang, jaga adab, akhlak, tapi dia sendiri nggak berakhlak, nggak beradab, nggak bersopan santun, ya. Lah ini nggak nasihati diri kamu, ya. Nasihati diri kamu, karena itu kalau kita bisa menasihati diri kita itu jauh lebih baik daripada orang lain menasihati kita, ya. Karena orang lain menasihati kita kadang memicu kita berantem. Nah, kenapa? Caranya nggak benar, membuat kita emosi, menganggap kita dilecehkan, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau nasihati dari diri kita sendiri, nggak ada anggapan itu semuanya, lebih bisa diterima, ya. Dan perubahan itu semuanya pada dirinya. Ketika kita dinasehati, kemudian apa yang dinasehatkan itu jadi bahan renungan buat kita, di situ kita ada dorongan untuk merubah apa yang buruk dalam diri kita. Karena tidak akan ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi karena itu jadikan diri kamu penasehat untuk diri kamu sendiri. Ya, karena itu para aulia, para ulama terdahulu memiliki waktu untuk apa? Menasehati dirinya, menegur dirinya, memarahi dirinya. Itu punya waktu sendiri. Ya, yang disebut biasanya dengan mu'atabatun nafas. Ya, jadi menasehati dirinya, ya, memarahi dirinya, mencaci dirinya. Kenapa kamu lakukan ini? Ada apa kamu ini? Mereka punya waktu khusus. Ya. Kalau kita kan nggak punya waktu khusus untuk apa? Mencela orang, mencaci orang, memarahi orang. Kalau mereka enggak memiliki waktu khusus untuk mencela dirinya, ya, memarahi dirinya, ya, menyalahkan dirinya. Arsyadanallahi wa iyyaka, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kami dan kepadamu, amin. Ya. Nah, ini pembukaan. Ya, pembukaan pertama. Kemuliaan orang fakir bersabar yang bertakwa, bertakwa yang bersabar lebih unggul daripada orang kaya bertakwa yang bersyukur. Nah, nanti disebutkan di situ, ya, bagaimana kemuliaannya, ya, apa kok yang bisa mengungguli kemuliaannya, padahal sama-sama dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai, ya, bersyukur, pandai bersabar, ya, dalam apapun yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.